Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desti Rahmawati. Ini adalah video yang kedua berkaitan dengan penggunaan Maple 18 dalam pembelajaran aljabar linear dan juga matriks. Nah, pada video yang kedua di pembelajaran aljabar linear dan juga matriks, yaitu membahas tentang SPL, kemudian melakukan operasi OPE, dan juga membentuk matriks echelon baris tereduksi dan juga baris echelon gitu ya. Nah, di video yang kedua ini terkait dengan Maple 18, itu juga kita akan menggunakan Maple 18 untuk melakukan operasi OBE dan juga nanti terkait dengan bentuk dari matriks echelon baris tereduksi seperti itu. Nah, langsung saja di sini saya akan membuka new worksheet yang baru. Nah, sesuai dengan video yang kedua di aljabar linear dan juga matriks, di mana kita punya bentuk persamaannya itu ada 3 persamaan linear dan juga 3 variabel, yaitu variabel x, y, dan juga z. Nah, saya buat terlebih dahulu di sini persamaan yang pertama itu adalah x plus y plus 2z sama dengan 9 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua itu adalah 2x ditambah dengan 4y dikurangi dengan 3z sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga itu adalah 3x ditambah dengan 6y dikurangi dengan 5z sama dengan 9. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga. Jadi ada 3 persamaan. Kemudian di sini saya akan membentuk terlebih dahulu matriks A-nya, misalnya ya, matriks A itu yang terdiri dari baris dan juga kolom dari persamaan tanpa menggunakan B-nya ya, tanpa memasukkan B ke dalam matriks A. Saya restart dulu untuk memulai yang baru. Misalnya saya restart, kemudian jangan lupa kita harus memanggil fungsi with linear algebra ya, with line algebra ini ya, seperti ini. Nah, ini karena saya akan melakukan operasi berkaitan dengan linear algebra di sini, sehingga saya panggil fungsinya ya. Nah, akan terlihat seperti itu. Nah, itu adalah fungsi yang dipanggil untuk operasi di linear algebra. Di sini ada row, multiply, terus norm, dan yang lainnya. Nah, ini fungsi ini akan kita gunakan gitu ya. Nah, kemudian saya balik lagi, saya akan membuat terlebih dahulu matriks A-nya. Saya definisikan dengan matriks A. Matriks A itu adalah terdiri dari 3 kolom dan juga 3 baris ya, karena tadi persamaannya itu ada 3, variabelnya juga ada 3, sehingga saya buat 3 sama 3 terlebih dahulu gitu ya. Nah, matriks A-nya ini elemen M11 itu nilainya adalah 1, ini ya, sesuai dengan persamaan ini x ditambah y ditambah 2z. Jadi ini 1, kemudian juga 1, 2 gitu ya. Selanjutnya di sini 2, kemudian 4, ini min 3 ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sini ya, 3, 6, min 5. Nah, selanjutnya saya masukkan di sini 3, 6, kemudian min 5. Nah, ini adalah matriks A-nya. Nah, selanjutnya matriks B, saya kasih nama matriks B gitu ya. Matriks B itu terdiri dari nilai B-nya yaitu 9, 1, kemudian 9, yaitu terdiri dari barisnya itu ada 3 ya, karena persamaannya ada 3, tapi kolomnya ada 1 karena hanya nilai B saja yang dimasukkan. Seperti itu. Mohon maaf, ini ternyata kursornya di sini ya, harusnya saya naruh kursornya bukan di sebelah sini ya.
tapi ada di bawah gitu ya. Nah ini saya ambil ya, saya cutkan. Nah kemudian saya taruh di sini, di matriks B nya saya pastekan ya. Jadi M11 itu saya rubah menjadi 9 ya, 919 ya nanti ya. Ini berarti 9, kemudian 1, 919 ya. 919 sebentar, saya cross check lagi dengan persamaan yang saya punya kemarin di video yang kedua ya, video yang kedua di aljabar linear dan matriks pembelajarannya. Ternyata di sini nilainya bukan 9 ya, ini bisa saya rubah, ini bisa saya ganti, ternyata nilainya adalah 0 ya, bukan 9. Kemudian saya enterkan lagi, ternyata hasilnya sudah berubah ya. Nah ini saya juga enterkan lagi, ini juga nilai A nya juga. Nah ini untuk matriks B nya ternyata M31 itu sesuai dengan soal yang ada di pembelajaran di video yang kedua, itu nilainya adalah 0, jadi 910 ya, 910. Kemudian saya enterkan. Nah ini ya, saya sudah ada dua matriks, yaitu matriks A sama matriks B. Matriks A itu koefisien yang ada di A ya, dan matriks B nya itu adalah konstanta yang ada di B, seperti itu. Nah selanjutnya saya akan membuat augmented matriksnya ya. Saya kasih nama matriks augmentednya itu adalah matriks C. Nah untuk memanggil matriks augmented ya, atau matriks yang diperluas gitu ya, kita bisa menuliskannya dengan cara augment gitu ya. Augmented yang artinya itu adalah mencari matriks augmented. Nah ini ya, untuk tulisannya bisa dilihat seperti ini, augment ya, artinya adalah augmented matrix. Nah ini sudah muncul ya, karena tadi kan kita memanggil fungsi with line like ini seperti itu ya. Augment matriksnya augmented matriks A dengan matriks B, karena tadi saya kasih namanya matriks A dengan B ya, seperti ini. Nah kemudian saya enterkan. Nah ini adalah matriks augmentednya, sehingga saya peroleh seperti ini. Nah setelah saya dapatkan matriks augmented, langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan operasi baris elementer itu ya. Operasi baris elementernya sesuai dengan video pembelajaran yang kedua, ini nilai 2 akan saya rubah menjadi 0. Nah untuk menjadi 0 caranya adalah di sini saya gunakan variabel E gitu ya, untuk mendapatkan hasil dari ini ya, hasil dari operasi baris elementer. Yang saya operasikan itu adalah 2 ini ya, baris yang kedua akan saya rubah menjadi 0. Caranya itu kan kemarin dengan menggunakan langkah yang ketiga ya, yaitu berarti add row ya, atau menjumlahkan dengan kelipatan baris dari baris yang lainnya, seperti itu ya. Sehingga di sini saya add row ya, add row. Kenapa add row? Karena di sini add row itu adalah sesuai dengan operasi yang ketiga di baris elementer. Kalau di Maple itu seperti itu ya, add row, kita gunakan add row. Nah ini add row seperti ini untuk baris ya, add row. Kemudian matriks yang saya akan lakukan operasi ya, itu adalah matriks C. Nah kemudian matriks C saya akan menjumlahkan baris yang kedua dengan mengalikan 1 dikali dengan min 2 ya, min 2, sehingga di sini adalah 1, kemudian 2, kemudian min 2, 1, 2, kemudian min 2, seperti ini ya. Nah ini kita dapatkan hasilnya ternyata adalah seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah 0, 2, min 7, min
17. Ini adalah kita melakukan operasi yang baris elementer yang ketiga, yaitu karena di sini kan nilainya 2, sehingga yang di terakhir sini saya min 2 kan ya, min 2 kan, min 2 dikali dengan baris yang pertama. Ini kan baris yang pertama ya, nanti dijumlahkan dengan baris yang kedua. Jadi baris yang pertama itu nanti dikalikan dengan min 2 ya, dikalikan dengan min 2 dijumlahkan dengan baris yang kedua, seperti itu. Jadi ini baris, ini juga barisnya, kemudian ini adalah perkaliannya, multipelnya, min 2-nya, seperti dari matriks C ya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk yang 3 sini ya. 3 ini saya kan 3 juga akan menjadikan 0 ya. Saya akan membuatnya nilainya adalah 0. Ini nilainya 0, sehingga saya lakukan operasi, misalnya saya dapatkan variabel f-nya itu saya add row ya, add row ya, seperti ini. Matriksnya sekarang bukan matriks C tapi matriks E gitu ya, matriks E. Kemudian ini adalah baris yang ketiga ya, sehingga saya menggunakan baris pertama juga, tetap utama satunya itu adalah di baris pertama. Jadi E1 ya, gitu ya, 1, kemudian baris yang ketiga ya. Nah, kemudian min 3 dikalikan dengan min 3 ya. Nah, ini hasilnya 0 seperti ini ya. Ini sudah 0, dan secara otomatis untuk yang 3, min 11, min 27 itu juga mengikuti sesuai dengan operasi yang kita lakukan di sini ya. Nah, ini adalah hasilnya yang diperoleh dengan cara tadi ya, dengan melakukan operasi baris elementer yang langkah yang ketiga, yaitu dengan cara baris ketiga tadi ya, baris ketiga otomatis ini ya, baris ketiga itu nanti dijumlahkan dengan min 3 ini dikali dengan baris yang pertama, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saya akan mengubahnya, ini kan sudah 0. Selanjutnya saya akan mengubah 2 ini kan menjadi nilainya 1. Nah, untuk menjadi nilainya 1 ini kan kita menggunakan operasi yang kedua ya, yaitu dengan mengalihkan bilangan yang tidak 0 atau konstanta tidak 0. Kalau dengan operasi yang mengalihkan dengan bilangan yang tidak 0, sehingga langkahnya itu adalah, misalnya saya kasih nama variabel yang saya dapatkan itu adalah variabel G yang merupakan matriks yang diperoleh dari mengalihkan 2 kan ya, 2 dikali dengan setengah ya, biar hasilnya 1 gitu ya, sesuai dengan operasi yang pertama ya di OBE. Nah, selanjutnya berarti untuk mengalihkannya caranya adalah mul row ini ya, mul row tadi juga sudah muncul clue-nya gitu ya, mul row. Matriks yang akan saya rubah itu adalah matriks F, yaitu di baris yang kedua ya. Ini kan baris yang kedua, saya akan kalikan dengan setengah itu adalah 1 dibagi 2, berarti seperti ini ya. Nah, keluar hasilnya seperti ini, berarti 2 sudah dirubah menjadi 1. Nah, kemudian setelah itu 3 di sini ini juga harus dirubah menjadi 0 ya. Di bawah 1 itu kan harus 0, berarti 3 ini saya akan mengubahnya menjadi 0. Saya menggunakan operasi baris elementer yang ketiga itu ya, yang ketiga. Nah, kemudian saya kasih nama variabelnya misalnya H ya, setelah G ada H, misalnya H itu matriks yang akan kita dapatkan. Nah, kalau operasi yang ketiga itu sama, yaitu dengan add row, matriksnya itu adalah matriks G ya. Kemudian baris yang akan saya rubah itu adalah baris yang ketiga
ya, dengan baris kedua ya. Jadi di sini saya tuliskannya G2 karena baris yang kedua dulu sebagai utamanya ya. 2, kemudian baris ketiga ya. Baris ketiga berarti 2, 3. Nah, kemudian saya multipelnya atau kelipatannya itu adalah di sini dikalikan dengan min 3 ya. Karena ini 3 kan nilainya adalah min 3 biar hasilnya adalah 0. Nah, seperti ini. Ini ketemunya ya. 1 di bawahnya 1 sudah 0. Secara otomatis ini juga mengikuti. Nah, setelah itu saya lanjutkan kembali. Ini belum selesai ya, kita masih melakukan operasi baris elementernya, yaitu saya sekarang akan mengubahnya min setengah ini menjadi nilainya adalah 1. Kalau untuk mengubah nilainya menjadi 1, tadi kita menggunakan langkah yang pertama pada OBE, yaitu min setengah dikalikan berapa biar hasilnya itu adalah 1, otomatis dikalikan dengan min 2 ya, dikalikan dengan min 2. Nah, selanjutnya saya gunakan variabel J ya. Variabel J itu adalah mul row, karena operasi yang pertama tadi kan seperti ini ya, mul row yaitu matriks H ya, matriks H, kemudian sekarang baris yang ketiga. Baris ketiga saya akan kalikan dengan min 2. Nah, hasilnya adalah 1. Di sini sudah ketemu hasilnya 1. Selanjutnya kita akan membuat 0 di sini ya, di baris pertama untuk kolom yang kedua, karena di atas 1 itu kan nilainya adalah 0, sehingga nanti akan membentuk suatu matriks eselon baris tereduksi. Nah, kalau matriks ini saja, cukup J saja, ini nanti kita sebut dengan matriks eselon ya, matriks eselon saja. Nah, sekarang saya akan mengubahnya menjadi matriks eselon baris tereduksi, sehingga di atas satu ini, di atasnya itu harus nilainya adalah 0 ya. Nah, untuk mengenolkan kita masih sama dengan menggunakan add row gitu ya. Jadi kuncinya hanya add row sama mul row tadi ya, untuk melakukan operasi baris elementer. Di operasi ketiga itu adalah add row, kemudian di operasi yang pertama itu adalah mul row, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan operasi lagi yang di atasnya 1 itu harus bernilai 0. Untuk bernilai 0, langkahnya adalah add row ya, add row, ini kolom ya, kolom pertama, kolom kedua ya, tapi kita melakukan operasi baris, jadi kita gunakan row-nya, barisnya itu ya. Matriksnya itu adalah matriks J, kemudian utamanya ya, kita lihat utamanya itu adalah ini ya, baris yang ke berapa ya, baris yang ke ini ya, baris yang kedua ini ya, utamanya adalah baris yang kedua, baris yang kedua ya. JK ya, baris yang kedua berarti 2 gitu ya, ini kan baris yang kedua. Kemudian saya akan mengubahnya dengan 1 gitu ya, terus min 1 ya, min 1. Nah, kita lihat hasilnya adalah, nah, sudah seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa lihat hasilnya ya, ini sudah 0, kemudian sudah 11/2 ya, ini yang sudah diperoleh dari hasil add row ini ya. Nah, kita sudah dapatkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi ya, saya akan membuat 0 di sini dulu deh, di
di baris yang pertama dulu. Nah, baris yang pertama ini langkah-langkahnya itu juga sama ya, L ya. Sekarang saya kasih namanya adalah L, sama dengan add row. Salah ya, ini ya, seperti ini ya, add row. Nah, itu sudah ada petunjuknya yang kuning di atas, add row. Matriksnya itu adalah matriks K. Nah, kemudian saya akan merubahnya. Di sini utamanya itu adalah baris yang ketiga ya, yang bernilai 1 itu kan di baris ketiga. Jadi ini saya tuliskan dulu 3 ya. Saya tuliskan dulu 3. Setelah itu saya melakukan operasi untuk yang di baris pertama. Berarti ini 1 ya. Kemudian di sini 11/2 di baris pertama, jadi negatif 11/2 ya, seperti ini ya. Nah, ketemu hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita dapatkan ya nilai X nya di sini sudah ketemu 1, kemudian nilai Z nya, ini Z nya ya, ketemu 3. Untuk Y nya kita masih ada min 7/2 ini. Nah, min 7/2 kita juga harus menjadikannya 0 ya. Untuk menjadikannya 0, langkahnya masih sama dengan menggunakan add row ya. Saya kasih nama matriksnya adalah M, yaitu add row. Ini kenapa saya memberikan nama variabel yang berbeda-beda, itu biar tidak rancu gitu ya. Ini add row, matriksnya matriks L ya. Kemudian utamanya itu saya menggunakan 1 di sini, itu adalah di baris yang ketiga. Baris ketiga, kemudian yang akan saya rubah sekarang adalah baris yang kedua ya. Baris yang kedua, kemudian setelah itu di sini min 7/2. Jadi positifnya adalah 7/2. Nah, seperti ini. Oke, saya dapatkan sekarang ketemunya sama ya, baik dengan menggunakan manual yang ada di video pembelajaran yang kedua di aljabar linier dan juga matriks, baik itu ya manual ataupun dengan menggunakan Maple, itu hasilnya sama. Maple ini lebih memudahkan kita ya dalam melakukan operasi perhitungannya dan meminimalisir kesalahan perhitungan seperti itu. Nah, jadi kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 1, nilai Y-nya itu adalah 2, nilai Z-nya itu adalah 3. Nah, ini juga operasi ini bisa kita gunakan untuk mencari solusi dari SPL yang kita punya. Ini adalah dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, jadi operasi baris elementer yang kita gunakan di Maple ini tadi ada 2 operasi, yaitu operasi yang pertama dengan mengalihkan yang konstanta tidak 0, yaitu dengan menggunakan mul row gitu ya, mul row, kemudian matriksnya, kemudian baris berapa yang akan kita rubah, kemudian kita kalikan berapa nilainya. Seperti itu kalau mul row-nya untuk perkalian dengan konstanta yang tidak 0. Nah, kemudian kalau operasi yang ketiga yaitu menjumlahkan dari konstanta ataupun kelipatan ya, kelipatan dari baris yang lain dengan baris yang lainnya, seperti itu ya. Di sini menggunakan add row. Add row dari matriksnya ya, matriks berapa, kemudian utama barisnya ya, yang nilainya adalah 1, utama satunya, kemudian baris berapa yang akan kita rubah operasinya, kemudian kita kalikan dengan berapa baris tersebut nilainya, yaitu di sini adalah negatifnya dari positif 11/2. Seperti itu. Itu adalah langkah-langkahnya, sehingga kita peroleh dari sini ini adalah matriks eselon baris tereduksi karena sesuai dengan 4 kriteria yang terpenuhi pada matriks ataupun pada bentuk matriks eselon baris tereduksi ya. Dimana di sininya nilainya adalah 1 ini ya. Kemudian di bawah 1 itu nilainya 0,
di atas 1 itu juga 0, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau cuman sampai matriks eselon baris saja, berarti di atasnya itu di atas 1 itu bukan 0. Berarti di atas 1 tidak 0, bisa dengan sampai ke sini aja tadi di matriks C ini ya. Ini kan di atas 1 tidak 0. Itu seperti itu. Nah, ketika kita mencari atau kita melakukan OBE ini kan yang digunakan hanya langkah 1 sama langkah 3. Nah, sedangkan di OBE itu kan ada 3 langkah. Langkah satunya tadi mengalihkan dengan konstanta yang tidak 0, dan langkah ketiga selain menjumlahkan dengan kelipatannya dari baris lain gitu ya. Nah, tapi untuk yang langkah kedua itu kan ada menukarkan baris ya, menukarkan baris dengan baris yang lainnya. Nah, kalau saya mau menukarkan misalnya ya, ini hanya sebagai pemisalan aja untuk melakukan OBE di langkah yang kedua, itu caranya adalah misalnya saya kasih nama matriksnya adalah matriks B, itu diperoleh dengan cara menukarkan. Kalau menukarkan, kita cek di sini, kita gunakan swapro ya. Nah, ini sudah ada petunjuknya swapro. Swapro, misalnya yang akan saya tukarkan adalah matriks M, yaitu saya akan menukarkan baris kedua dengan baris pertama. Baris kedua dan baris pertama saya tukarkan, jadi ketemunya adalah seperti ini. Jadi yang tadi posisinya di baris pertama itu adalah 1, 0, 0, 1, itu berubah menjadi baris yang kedua di sini ya, di matriks P-nya seperti itu. Nah, begitu juga untuk baris yang keduanya itu berubah menjadi baris yang pertama. Ini kalau kita melakukan operasi OBE dengan langkah yang kedua, yaitu menukarkan baris, yaitu dengan menggunakan swapro, matriksnya apa, kemudian baris berapa yang akan kita tukarkan dengan baris keberapa, seperti itu. Nah, itu terkait dengan OBE. Nah, sehingga untuk video yang kedua ini sudah selesai materinya dengan menggunakan Maple ya, untuk melakukan operasi baris elementer, sehingga kita dapatkan matriks eselon baris tereduksi ataupun matriks eselon baris saja gitu ya. Nah, tadi langkah OBE itu ada 3. Langkah yang pertama itu adalah dengan mengalihkan konstanta yang tidak 0, yaitu dengan menggunakan Mulrou. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu menukarkan baris dengan baris yang lainnya dengan swapro. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah menjumlahkan dengan kelipatan baris ke baris yang lainnya, itu dengan menggunakan add-row, seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di video yang kedua ini, di pertemuan yang kedua. Terima kasih dan mohon maaf apabila tadi ada kesalahan gitu ya, baik pengucapan ataupun tadi untuk penulisannya, mohon maaf, dan terima kasih. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua, kita dilindungi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.